Aku bahkan belum sempat duduk ketika suara itu menghantamku di tengah ruangan. Maaf, ini acara direksi, bukan untuk staf bawah. Pak Dimas menatapku dari ujung meja, matanya turun ke sepatuku, lalu berhenti di map yang kugenggam. Sementara beberapa orang mulai saling melirik dan tersenyum meremehkan. Dadaku langsung mengencang, bukan karena aku salah, tapi karena semua orang di ruangan itu memperlakukanku seolah aku memang tidak pantas ada di sana. Aku berdiri kaku, jari-jariku makin erat mencengkeram map, mencoba bicara. Tapi suara tawa kecil mulai muncul dari berbagai sisi. Makin jelas, makin sengaja didengar. Dan saat aku sadar tidak ada satupun yang membelaku, aku cuma punya dua pilihan. Pergi atau tetap berdiri di tempat yang jelas-jelas bukan untukku. Kalau kamu ada di posisiku, kamu bakal mundur atau bertahan di tengah tatapan seperti itu. Namaku Arga. 3 tahun aku kerja di perusahaan ini. Tapi keberadaanku sering terasa seperti bayangan. Terlihat sekilas, lalu dilupakan begitu saja. Setiap hari aku datang lebih awal dari yang lain, duduk di meja paling pinggir, memastikan semua berjalan tanpa masalah. Tanpa pernah benar-benar dianggap bagian dari sesuatu yang besar. Aku staf administrasi, yang memastikan rapat dimulai tepat waktu, yang menyiapkan file yang orang lain presentasikan, yang namanya tidak pernah disebut, tapi kesalahannya selalu dicari. Hari ini, aku ada di ruangan itu bukan karena aku pantas, tapi karena aku dibutuhkan. Arga, semua file penting di kamu ya, jangan sampai error. Ini acara direksi, jangan bikin malu. Kalimat itu masih terngiang di kepalaku. Sejak pagi, bukan terdengar seperti kepercayaan, tapi lebih seperti peringatan. Seolah satu kesalahan kecil dariku bisa menghancurkan semuanya. Aku datang lebih awal, memeriksa satu persatu file, membuka ulang, mengecek ulang, memastikan tidak ada yang terlewat. Tanganku sempat berhenti di satu folder. Aku buka lagi. Lalu aku cek sekali lagi. Bukan karena ragu, tapi karena aku tahu, kalau ada yang salah, bukan sistem yang disalahkan. Aku. Saat acara mulai, ruangan itu berubah jadi sesuatu yang terasa asing. Lampu kristal di atas memantulkan cahaya ke wajah-wajah yang penuh percaya diri. Jas mahal, sepatu mengkilap, jam tangan yang bahkan aku tidak berani menebak harganya. Aku berdiri di pinggir. Tidak ada kursi untukku, tidak ada yang menyuruh duduk, dan tidak ada yang peduli aku berdiri terlalu lama. Beberapa orang sempat melirik, tatapan cepat lalu kembali ke obrolan mereka, seolah aku hanya bagian dari latar. Aku mencoba tetap fokus. Map di tanganku terasa makin berat, jari-jariku sedikit berkeringat, tapi aku menahannya tetap stabil. Aku tidak boleh terlihat gugup, karena di ruangan ini, sedikit saja terlihat lemah, langsung terlihat tidak layak. Aku menarik nafas pelan. 1 detik. 2 detik. Lalu aku mengangkat kepala, dan disitulah semuanya mulai berubah. Pak Dimas melihatku. Tatapannya langsung berhenti di sepatuku, lalu naik perlahan ke atas. Tidak cepat, tidak terburu-buru. Seperti sedang menilai sesuatu yang tidak seharusnya ada di tempat itu. Aku bisa merasakan beberapa orang di dekatnya ikut memperhatikan. Suasana berubah tipis. Percakapan pelan mulai mereda. Beberapa kepala mulai mengarah ke tempatku berdiri. Aku menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak nyaman di cara dia melihatku. Bukan sekedar heran, tapi menilai. Dan dalam 1 detik itu, tanpa satu kata pun keluar, aku sudah tahu. Aku tidak dianggap pantas ada di ruangan ini. Kalau kalian suka cerita seperti ini, kalian bisa subscribe sekarang. Karena yang terjadi setelah itu bukan cuma soal dihina, tapi soal siapa yang benar-benar punya kendali di ruangan itu. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Kakiku terasa kaku, tapi aku tidak bergerak. Seolah satu langkah saja akan membuat semuanya semakin buruk. Tatapan mulai datang dari berbagai arah, bukan lagi sekilas. Sekarang lebih lama, lebih jelas. Beberapa orang bahkan berhenti bicara, hanya untuk melihatku dengan ekspresi yang sama. Tidak suka, tapi juga tidak mau repot. Pak Dimas melangkah mendekat.
Langkahnya pelan. Sepatu kulitnya terdengar jelas di lantai marmer yang mengkilap. Setiap langkah seperti menarik perhatian ruangan. Obrolan berhenti. Semua fokus. Dan aku jadi pusatnya. Keluar. Satu kata. Pendek. Dingin. Tanganku langsung mengencang di map. Kertas di dalamnya sedikit berdesis karena tekanan jari-jariku. Aku tahu aku tidak salah. Aku diminta datang. Aku yang pegang semua file penting. Tapi di depan semua orang ini, itu tidak ada artinya. Pak, saya belum selesai. Dia langsung memotong. Jangan bikin malu. Kalimat itu jatuh pelan, tapi terasa lebih berat dari sebelumnya. Seperti label, seperti vonis. Beberapa orang mulai tersenyum miring. Seseorang di belakang bahkan tertawa kecil. Tertahan, tapi cukup jelas untuk didengar. Aku bisa merasakan pipiku panas. Bukan karena marah, karena dipermalukan. Aku melirik ke arah atasanku. Dia duduk di ujung meja. Tangan terlipat. Pandangan lurus ke depan. Tidak menoleh. Tidak membantu. Seolah aku tidak ada. Dan di situ ada sesuatu yang runtuh di dalam diriku. Lebih sakit dari hinaan. Aku menarik nafas. Dalam. Berusaha menahan semuanya tetap stabil. Kalau aku bicara lagi, aku bisa memperburuk keadaan. Kalau aku diam, aku mengiyakan semuanya. Aku melihat pintu di belakang. Dekat. Aku bisa keluar. Selesai. Tidak ada yang akan menghentikanku. Tidak ada yang akan peduli. Kakiku mulai bergerak sedikit. Satu langkah kecil. Lalu berhenti. Tanganku masih memegang map. Masih erat. Aku menunduk sebentar. Bukan menyerah, tapi menahan sesuatu yang hampir pecah. Dan saat aku hampir benar-benar memutuskan untuk pergi, pintu ruangan terbuka cepat. Suara engselnya terdengar jelas di tengah suasana yang sudah tegang. Seorang sekretaris masuk dengan wajah panik. "Pak, file utama presentasi tidak bisa dibuka." Suasana berubah seketika. Seperti ada yang memutus aliran listrik di ruangan itu. Beberapa orang langsung bergerak. Kursi bergeser. Suara bisik berubah jadi pertanyaan. Pak Dimas langsung berbalik. Fokusnya lepas dariku. "Kenapa bisa begitu?" Suaranya naik. Tekanan berpindah. Cepat. Dan untuk pertama kalinya sejak aku berdiri di sana, aku bukan lagi pusat masalah. Aku mengangkat kepala pelan. Nafas masih berat. Tapi sekarang ada sesuatu yang berubah. Kecil, tapi nyata. Aku melihat layar besar di depan ruangan. Putih, kosong. File utama yang seharusnya jadi inti acara tidak muncul apa-apa selain tanda error yang berkedip kecil di sudut layar. Beberapa orang langsung bergerak di kursinya. Ada yang mencondongkan badan, ada yang menghela nafas panjang. Ada juga yang mulai berbisik dengan nada tidak sabar. Suasana berubah cepat. Dari tenang, jadi tegang. Pak Dimas langsung berbalik ke arah tim IT. "Ini gimana sih?" Suaranya naik. Tidak lagi terkontrol seperti tadi saat dia merendahkanku. Tekanan langsung berpindah. Aku masih berdiri di pinggir. Tapi sekarang aku tidak benar-benar diam. Mataku mengikuti pergerakan di depan. Laptop dibuka. Flash disk dipasang ulang. Mouse digerakkan cepat. Semua terlihat panik. Tapi ada sesuatu yang terasa tidak pas. Aku memperhatikan lebih detail. Kabel yang terhubung berbeda dari yang tadi aku pasang. Laptop yang dipakai bukan yang aku siapkan dari awal. Dadaku sedikit mengencang. Ini bukan sekadar error. Ini salah setup. Aku menelan ludah pelan. Tanganku masih memegang map, tapi sekarang jari-jariku tidak sekaku tadi. Ada dorongan kecil untuk melakukan sesuatu. Tapi aku diam, sejenak. Karena beberapa menit lalu, aku baru saja dipermalukan di ruangan ini. Aku melihat ke sekeliling. Beberapa orang mulai kehilangan sabar. Salah satu investor bahkan mengetuk meja pelan. Ritmenya tidak teratur,
Tanda jelas dia kesal. Bisikan makin banyak. Serius ini? Acara sebesar ini bisa gagal gara-gara file? Tekanan makin naik. Aku menarik nafas. Pendek. Kalau aku bicara sekarang, aku masuk lagi ke pusat perhatian. Kalau aku diam, semuanya bisa berantakan. Mataku kembali ke layar. Error itu masih di sana, tidak berubah. Dan di situ aku sadar satu hal. Aku satu-satunya yang tahu file itu tidak ada di situ. Tanganku bergerak sedikit. Map yang tadi terasa berat, sekarang justru seperti jawaban. Aku melangkah. Pelan. Satu langkah. Lalu satu lagi. Beberapa kepala langsung menoleh. Cepat. Seolah tidak percaya, aku masih berani maju. Kamu lagi. Suara seseorang terdengar tajam dari sisi meja. Ada nada kesal di situ. Aku berhenti sebentar. Menarik nafas. Dadaku masih terasa sisa tekanan dari sebelumnya, tapi kali ini aku tidak mundur. Pak, suaraku tidak keras, tapi cukup untuk memotong beberapa bisikan di ruangan itu. Semua mata kembali ke arahku, bukan dengan rasa ingin tahu, dengan penilaian, dengan ketidaksabaran. Aku menatap lurus ke depan, ke arah Pak Dimas. File itu ada di saya. Hening, benar-benar hening. Seperti semua suara tiba-tiba ditarik. 1 detik, 2 detik. Lalu, tawa kecil muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kamu pikir kamu siapa? Kata salah satu direktur sambil menyandarkan tubuhnya, menatapku dari atas ke bawah. Beberapa orang ikut tersenyum. Ada yang menggeleng pelan, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Tanganku sedikit gemetar. Tapi aku tidak menurunkan pandangan. Untuk pertama kalinya malam itu, aku berdiri bukan karena terpaksa, tapi karena aku memilih. File aslinya tidak ada di situ. Suasana berubah tipis, kecil, tapi terasa. Beberapa orang mulai berhenti tersenyum. Tatapan mereka mulai bergeser, dari meremehkan ke ragu. Pak Dimas tidak langsung bicara, tapi aku bisa melihat matanya berubah. Bukan lagi sekadar melihat staf yang salah tempat. Sekarang dia mulai memperhitungkan sesuatu. Dan di titik itu, aku tahu, posisi di ruangan ini mulai bergeser. Apa maksud kamu? Suara Pak Dimas lebih rendah sekarang. Bukan lagi meledak seperti tadi. Justru lebih tajam, lebih menekan. Tatapannya lurus ke arahku, tidak berkedip. Aku bisa merasakan seluruh ruangan ikut menahan nafas. Tanganku bergerak pelan. Aku mengangkat map yang dari tadi ku genggam erat. Jari-jariku masih sedikit kaku. Tapi kali ini aku tidak ragu. Backup ada di saya. Kalimat itu keluar lebih stabil dari yang aku kira. Beberapa orang langsung berhenti bergerak. Ada yang tadinya bersandar jadi duduk tegak. Ada yang sebelumnya tersenyum, langsung diam. Suasana berubah lagi. Cepat. Pak Dimas tidak langsung menjawab, tapi matanya turun ke map di tanganku, lalu naik lagi ke wajahku. Mengukur. Aku melangkah maju. 1 langkah, lalu 1 lagi. Sepatuku terdengar pelan di lantai, tapi cukup jelas karena ruangan itu sekarang hampir tidak bersuara. Aku bisa merasakan setiap tatapan mengikuti gerakanku, bukan lagi meremehkan. Sekarang, memperhatikan. Tanganku mengeluarkan flash disk dari dalam map. Gerakan kecil, tapi terasa seperti keputusan besar. Aku menyerahkannya ke tim IT, tanpa banyak kata, tanpa penjelasan tambahan, hanya 1 tindakan. IT langsung mengambil. Tangannya cepat, tapi terlihat sedikit gugup. Flash disk dipasang. Klik. Layar berubah. Beberapa detik berikutnya terasa sangat panjang. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak, hanya suara kecil dari keyboard dan nafas orang-orang di ruangan itu. Aku berdiri di samping, tidak mundur, tidak juga maju lagi, menunggu. Lalu, file itu terbuka, lengkap, rapi, tanpa error. Slide pertama langsung muncul dengan jelas di layar besar. Suasana langsung berhenti total. Bukan hening biasa, hening yang berat. Beberapa orang saling pandang. Ada yang mengangguk kecil, ada yang menghela nafas lega. Salah satu investor di depan sedikit mencondongkan badan. Good! 1 kata, pendek,
tapi cukup untuk mengubah arah ruangan. Tim IT langsung bergerak lebih cepat sekarang. Percaya diri mereka kembali. Presentasi siap dimulai lagi. Tapi yang berubah bukan cuma itu. Aku melihat ke arah Pak Dimas. Dia diam, tidak berbicara, tapi ekspresinya tidak sama lagi. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti tadi. Sekarang ada sesuatu yang lain. Berhitung, menilai ulang, dan mungkin sedikit tidak nyaman. Aku menarik nafas pelan. Baru kali ini sejak aku masuk ke ruangan itu, dadaku terasa sedikit ringan. Bukan karena aku menang, tapi karena untuk pertama kalinya, aku tidak bisa diabaikan. Dan di tengah ruangan penuh orang penting itu, posisi kecilku mulai terlihat. Sedikit, tapi cukup untuk membuat semuanya berubah. Presentasi dimulai lagi. Layar yang tadi kosong sekarang penuh dengan data, grafik, angka, dan slide yang aku kenal. Karena semuanya aku yang susun. Orang-orang kembali ke kursinya. Suara kursi bergeser, gelas disentuh, kertas dibuka, ruangan perlahan kembali hidup, tapi tidak sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang tertinggal di udara. Bukan hanya tegang, tapi juga hati-hati. Aku kembali ke pinggir ruangan, posisi yang sama, tapi rasanya berbeda. Beberapa orang masih melirik ke arahku. Bukan sekilas seperti tadi, lebih lama. Seolah memastikan aku benar-benar orang yang sama. Aku berdiri tegak tapi tidak kaku lagi. Tanganku masih memegang map, tapi genggamannya lebih santai. Napasku lebih stabil. Untuk pertama kalinya malam itu, aku tidak berusaha menghilang. Slide demi slide berjalan lancar. Tim IT tidak lagi panik. Semua kembali terkendali. Dan Pak Dimas, dia berdiri di depan. Suaranya kembali kuat, jelas, percaya diri. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Seperti yang bisa kita lihat di proyeksi kuartal ini, nada bicaranya halus, terlatih. Semua mata kembali ke layar. Tapi tidak semua pikiran ikut kembali netral. Aku bisa melihatnya. Dari cara beberapa orang masih sesekali melirik ke arahku, lalu kembali ke Pak Dimas, lalu ke layar lagi. Ada perbandingan diam-diam. Aku diam, tidak bereaksi. Tapi aku mulai membaca ruangan. Siapa yang mulai ragu? Siapa yang pura-pura tidak melihat? Dan siapa yang memilih tetap aman? Di tengah presentasi, seorang komisaris tua yang duduk di ujung meja perlahan mengangkat tangan. Gerakannya tidak cepat, tapi cukup untuk menghentikan alur. Sebentar. Suaranya berat, langsung membuat ruangan kembali hening. Pak Dimas berhenti bicara. Pointer di tangannya tidak bergerak. Semua mata beralih ke komisaris itu. Dia tidak langsung bicara lagi. Matanya justru mengarah ke layar, lalu pelan ke arah Pak Dimas. Tatapannya tajam, lebih tajam dari sebelumnya. File ini, kamu yang siapkan? Pertanyaan sederhana, tapi sekarang tidak terasa ringan. Ruangan langsung berubah, bukan panik, tapi menahan sesuatu. Beberapa orang langsung menoleh ke arah Pak Dimas, menunggu. Aku ikut menatap, diam. Pak Dimas tidak langsung menjawab. 1 detik, tangannya yang tadi memegang pointer sedikit mengencang. 2 detik, bahunya tetap tegak tapi napasnya berubah tipis. Lalu, tim saya. Jawabannya keluar singkat, tenang, aman, tapi kali ini tidak sepenuhnya meyakinkan. Beberapa orang mengangguk kecil, tapi tidak semua. Ada yang masih melihat layar, ada yang menatapku, ada yang tidak bereaksi sama sekali. Presentasi lanjut, tapi ritmenya berubah. Sedikit lebih hati-hati, sedikit lebih berat. Aku berdiri di tempatku, tidak bergerak. Tapi di dalam, ada sesuatu yang semakin jelas. Bukan marah, bukan kecewa. Lebih ke sadar. Aku melihat ke arah layar. Slide yang tampil adalah hasil kerjaku. Angka yang dijelaskan, aku yang susun. Tapi nama yang disebut bukan aku. Aku menelan pelan, tidak pahit, tidak juga kosong. Hanya jelas. Di ruangan ini bukan siapa yang bekerja, yang dihitung, tapi siapa yang terlihat pantas. Dan di titik itu, aku tidak lagi ingin diakui. Aku mulai memahami bagaimana permainan ini berjalan. Dan di titik itu, aku berhenti jadi penonton. Presentasi masuk ke bagian paling krusial. Slide berganti pelan. Angka investasi muncul di layar. Besar,
tebal jadi pusat perhatian semua orang di ruangan itu. Suasana langsung berubah. Tidak ada lagi yang bersandar santai. Beberapa orang mencondongkan badan, ada yang menyilangkan tangan, ada yang mulai mencatat. Ini bagian yang menentukan. Aku ikut melihat ke layar, dan di detik itu, ada sesuatu yang terasa tidak pas. Alisku sedikit mengernyit. Angka itu bukan yang terakhir aku simpan. Aku menatap lebih fokus. 1 baris, 2 baris, lalu grafiknya. Dadaku langsung mengencang. Ini bukan sekedar perbedaan kecil, ini versi yang belum direvisi. Tanganku otomatis mengencang di map. Jari-jariku menekan kertas di dalamnya, seperti memastikan apa yang kulihat benar. Aku mengangkat pandangan ke depan, ke arah Pak Dimas. Dia masih berbicara. Tenang, percaya diri. Seolah semua yang ditampilkan itu benar. Dengan proyeksi ini, kita bisa masuk ke ekspansi tahap berikutnya. Suaranya stabil, tidak ada keraguan, dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Karena aku tahu, itu salah. Kalau angka itu dipakai, keputusan besar bisa melenceng. Bukan sekedar presentasi gagal, ini bisa berdampak jauh lebih besar. Aku menelan ludah, pelan. Mataku kembali ke layar. Tidak berubah, masih angka yang sama, masih salah. Aku menarik napas, pendek. Aku melihat ke sekeliling. Beberapa investor mulai mengangguk. Ada yang terlihat setuju. Mereka percaya. Mereka menerima angka itu. Dan itu berarti waktuku makin sedikit. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut dimarahi lagi, tapi karena aku tahu kalau aku bicara sekarang, aku tidak cuma melawan situasi. Aku melawan dia. Di depan semua orang. Aku melirik ke arah atasanku. Masih sama. Diam. Tidak bergerak. Tidak memberi tanda apapun. Seolah semua ini bukan urusannya. Dadaku terasa semakin berat. Aku punya 2 pilihan. Diam dan biarkan semuanya berjalan salah. Atau bicara dan menghancurkan posisi yang baru saja mulai stabil. Suasana di ruangan itu semakin tegang. Bukan karena mereka tahu ada yang salah, tapi karena mereka sedang menunggu keputusan besar. Dan di tengah semua itu, aku berdiri sendirian, dengan kebenaran yang tidak terlihat. Tanganku perlahan mengepal, lalu mengendur. Aku menarik napas lebih dalam. 1 detik, 2 detik. Aku melangkah. Sekali lagi, untuk kedua kalinya malam itu, beberapa kepala langsung menoleh, lebih cepat dari sebelumnya, lebih sensitif. Seolah semua orang sekarang sudah sadar, setiap gerakanku berarti sesuatu. Aku berhenti di posisi yang cukup terlihat. Tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk didengar. "Pak," suaraku masuk di sela presentasi. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Pak Dimas berhenti berbicara. Ruangan langsung diam, lebih berat dari sebelumnya. Semua mata ke arahku. Sekali lagi. Tapi kali ini, tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang meremehkan. Hanya tegang. Aku menatap lurus ke depan. Tidak menghindar. Angka itu bukan versi final. Kalimat itu keluar. Jelas, tanpa ragu. Dan dalam 1 detik, suasana berubah total. Seperti ada sesuatu yang retak di tengah ruangan itu. Beberapa orang langsung saling pandang. Ada yang mengerutkan dahi. Ada yang menatap layar lagi. Tekanan naik. Cepat. Dan kali ini, tidak ada jalan mundur. Tidak ada yang langsung bicara. Kalimatku masih menggantung di udara. Dan ruangan itu tiba-tiba jadi terlalu sunyi. Beberapa orang menoleh ke layar, lalu kembali ke arahku. Pergerakan kecil, tapi terasa seperti gelombang yang pelan, tapi berat. Pak Dimas berhenti di tempatnya. Tangannya masih memegang pointer, tapi tidak lagi bergerak. Dia menoleh pelan ke arahku. Tatapannya berubah. Bukan marah seperti tadi. Bukan juga meremehkan. Lebih dingin. Lebih dalam. Duduk. 1 kata. Pelan, tapi jelas. Itu bukan sekedar perintah. Itu tekanan. Aku bisa merasakannya langsung. Beberapa orang di meja saling pandang. Ada yang sedikit mengangkat alis, ada yang menunggu. Apa aku akan menurut?
Tanganku sedikit bergerak. Refleks. Seolah tubuhku ingin mengikuti perintah itu. Duduk. Diam. Menghilang lagi. Tapi kakiku tidak bergerak. Aku tetap berdiri. Napasku terdengar lebih jelas di telingaku sendiri. Pendek. Tertahan. Aku tahu satu langkah salah sekarang bisa menghancurkan semuanya. Tapi kalau aku mundur, semua yang tadi aku lakukan tidak berarti apa-apa. Aku menatap lurus ke depan, tidak menghindari tatapannya. Angka itu belum direvisi, kataku. Suaraku tidak keras, tapi lebih stabil dari sebelumnya. Versi final ada di saya. Suasana langsung berubah lagi. Bukan hening biasa, lebih berat. Beberapa orang langsung bergerak di kursinya. Ada yang mendekat ke meja. Ada yang mulai membuka catatan. Tekanan naik. Cepat. Pak Dimas tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku. Lama. Seolah mencoba membaca seberapa jauh aku akan melanggah. Di sisi lain meja, salah satu investor sedikit condong ke depan. Mana yang benar? Pertanyaan itu memotong semuanya. Sekarang bukan lagi soal aku atau Pak Dimas. Ini soal keputusan. Ruangan itu seperti menunggu. Menunggu siapa yang punya jawaban. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena ragu. Tapi karena aku tahu, ini titiknya. Tanganku bergerak pelan. Aku membuka map. Suara kertas bergesek terdengar jelas di ruangan yang terlalu diam itu. Aku menarik satu dokumen. Halaman yang sudah aku cek berulang kali sebelumnya. Aku melihatnya sebentar. Sekilas. Bukan untuk memastikan. Tapi untuk menenangkan diri. Lalu aku melangkah. Pelan. Mendekati meja. Beberapa orang mengikuti gerakanku dengan mata. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang mengganggu. Aku menyerahkan dokumen itu. Tanpa kata. Hanya tindakan. Investor itu langsung mengambil. Membuka. Matanya bergerak cepat membaca. Beberapa orang lain ikut mendekat. Melihat. Membandingkan. Suara kertas dibalik. Pelan. Tapi cukup untuk menambah tekanan di ruangan itu. Aku berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak bicara. Hanya menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk, aku tidak lagi merasa tertekan. Aku merasa memegang sesuatu. Kecil. Tapi cukup untuk mengubah arah. Dan di saat semua mata mulai beralih dari layar ke dokumen itu, aku tahu. Situasinya sudah berubah. Tidak bisa kembali seperti tadi. Dokumen itu berpindah tangan. Dari investor ke direktur lain. Lalu ke komisaris di ujung meja. Setiap orang membacanya dengan cara berbeda. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang langsung mengeringit. Suara kertas dibalik pelan terdengar jelas di ruangan yang makin tegang. Ini beda. Satu kalimat itu keluar dari salah satu direktur. Tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan semua sisa percakapan. Beberapa orang langsung menoleh. Ada selisih. Lanjutnya sambil menunjuk angka di dokumen. Dan ini bukan kecil. Suasana berubah. Bukan lagi diam, tapi bergerak. Bisikan muncul, tatapan mulai berpindah-pindah, dan semuanya mengarah ke satu orang. Pak Dimas. Aku berdiri di tempatku. Diam. Tidak perlu bicara lagi. Karena sekarang, bukan aku yang jadi pusat tekanan. Dia. Pak Dimas mencoba tetap tenang. Aku bisa melihat itu dari cara dia berdiri. Bahunya masih tegak, tangannya masih memegang pointer. Tapi ada yang berubah. Gerakannya lebih kaku. Nafasnya sedikit lebih berat. Ada penyesuaian, katanya akhirnya. Suaranya masih stabil, tapi tidak sekuat sebelumnya. Beberapa orang langsung bereaksi. Penyesuaian tanpa approval. Suara komisaris memotong. Nada suaranya datar, tapi justru itu yang membuatnya terasa lebih tajam. Hening. Benar-benar hening. Semua orang berhenti bergerak. Tidak ada yang berani menyela. Pak Dimas tidak langsung menjawab. Tatapannya turun sebentar. Lalu naik lagi. Mencari jawaban atau mencari jalan keluar. Aku melihat itu jelas.
Dan di situ aku sadar sesuatu. Posisinya sekarang sama seperti aku tadi. Di tengah ruangan, diperhatikan, dinilai, dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tanganku menggenggam map. Lebih santai sekarang. Tidak lagi menegang seperti sebelumnya. Karena aku tahu, satu langkah lagi, semuanya bisa berubah total. Beberapa orang mulai berbisik lagi. Lebih pelan, lebih hati-hati. Tapi jelas, situasi ini tidak lagi di bawah kendali satu orang. Seorang investor menutup dokumen dengan pelan. Matanya langsung ke arah Pak Dimas. Ini serius. Tidak ada emosi di suaranya. Justru itu yang membuatnya terasa lebih berat. Aku berdiri diam, tapi pikiranku bergerak cepat. Ini titiknya. Kalau aku diam sekarang, semuanya mungkin akan diselesaikan tanpa aku. Tapi kalau aku bicara, aku yang akan memastikan semuanya jelas di depan semua orang. Aku menarik nafas, pendek, lalu menghembuskannya perlahan. Kalau kamu ada di posisiku sekarang, setelah dihina di awal, lalu tiba-tiba punya bukti seperti ini, kamu bakal diam atau memastikan semua orang tahu kebenarannya? Aku mengangkat kepala, tatapanku lurus ke depan, ke arah meja itu, dan aku tahu, aku sudah memilih. Aku melangkah ke depan. Tidak cepat, tidak ragu. Sepatuku menyentuh lantai dengan suara pelan, tapi cukup untuk membuat beberapa kepala langsung menoleh lagi. Tidak ada yang menahan, tidak ada yang menyuruh berhenti. Semua menunggu. Aku berdiri di sisi meja. Jarakku sekarang cukup dekat untuk melihat ekspresi mereka satu persatu. Ada yang tegang, ada yang penasaran, ada juga yang mulai menghindari tatapan. Aku tidak melihat ke siapapun lama-lama. Fokusku satu. Revisi itu belum disetujui, kataku. Suaraku tenang, tidak tinggi, tapi cukup jelas untuk mengisi ruangan yang sudah terlalu sunyi. Beberapa orang langsung menoleh ke arah Pak Dimas. Aku melanjutkan. Saya yang pegang approval terakhir. Kalimat itu jatuh dan langsung mengubah arah semua perhatian. Sekarang bukan lagi soal angka. Ini soal siapa yang punya kendali. Tanganku bergerak pelan. Aku membuka map. Gerakan sederhana, tapi terasa seperti membuka sesuatu yang selama ini ditahan. Aku menarik satu dokumen terakhir, halaman yang paling penting, yang tadi tidak aku keluarkan. Aku menatapnya sebentar, 1 detik, bukan untuk memastikan, tapi untuk menguatkan. Lalu aku angkat, perlahan. Versi ini yang sah. Aku meletakkannya di atas meja, dekat dengan mereka. Dekat dengan pusat keputusan. Semua mata langsung turun ke dokumen itu. Tidak ada yang bicara, hanya suara kertas dibuka. Pelan, satu persatu. Seorang investor mengambil lebih dulu. Matanya bergerak cepat, lalu berhenti. Alisnya sedikit naik. Dia tidak bicara, tapi reaksinya cukup. Dokumen itu berpindah ke tangan lain, dibaca lagi, dibandingkan, dan setiap detik yang lewat terasa makin berat. Aku berdiri diam, tidak bergerak, tidak menambahkan apapun, karena aku tahu aku tidak perlu. Semua sudah ada di sana. Bukti, jelas, tidak bisa diputar. Lalu, semua berhenti. Seolah ruangan itu kehilangan suara. Tidak ada bisikan, tidak ada kursi bergeser. Hanya diam. Diam yang panjang. Diam yang menekan. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri. Pelan, tapi kuat. Lalu seorang investor menutup dokumen itu. Gerakannya tegas, tidak ragu. Kita pakai yang ini. 1 kalimat. Pendek, tapi final. Seperti palu yang jatuh. Dan di detik itu, semuanya berubah. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang mempertanyakan lagi. Keputusan sudah dibuat. Aku mengangkat pandangan pelan ke arah Pak Dimas. Dia tidak bicara, tidak bergerak. Tatapannya tidak lagi setegas tadi. Ada sesuatu yang hilang.
Bukan posisi, tapi kendali. Beberapa orang mulai menjauh sedikit darinya. Tidak jelas, tapi terasa. Seperti jarak yang tiba-tiba muncul. Ruangan mulai bergerak lagi. Pelan, tapi berbeda. Arah perhatian tidak lagi ke depan. Sebagian masih tertahan di momen itu, di tempat aku berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk, tidak ada yang melihatku sebagai orang yang salah tempat. Tidak ada yang menyuruhku keluar. Tidak ada yang meremehkan. Hanya diam. Diam yang mengakui sesuatu. Aku tidak tersenyum. Tidak juga bicara lagi. Karena momen itu sudah cukup. Dan di tengah ruangan penuh orang penting itu, aku akhirnya berdiri. Bukan sebagai bayangan. Acara selesai. Orang-orang mulai berdiri. Beberapa mendekat. Bukan untuk mengusir, untuk berbicara. Sikap mereka berubah. Cepat, terlalu cepat. Tapi aku tidak merasa bangga, tidak juga puas secara berlebihan. Hanya tenang. Pak Dimas melewatiku, tidak menatap, tidak bicara. Itu sudah cukup. Kadang, pembalikan tidak perlu teriak. Cukup satu momen di mana semua orang melihat kebenaran. Dan malam itu, aku tidak berubah jadi orang besar. Aku hanya berhenti dianggap kecil. Kalau kamu ada di posisiku, kamu akan bertahan atau pergi?